Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan tambah semangat. Bertemu lagi dengan Ustazah Hina. Kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Nah, kita sudah memasuki pembelajaran 2 ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, iman itu apa sih? Iman itu artinya percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada dengan segala keagungannya. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, sekarang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta. Alam semesta merupakan bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta tidak mungkin ada dengan sendirinya, tanpa ada yang menciptakan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan beraneka ragam makhluk di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur alam semesta dan segala isinya. Manusia, hewan, tumbuhan, matahari, bulan, langit, dan bumi. Itu semua merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Al-Quran mengandung makna yang sangat lengkap. Al-Quran berisi tentang keimanan, akhlak, muamalah, dan sejarah orang-orang terdahulu. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, kita harus gemar belajar Al-Quran. Nah, pasti teman-teman sudah gemar ya membaca Al-Quran. Selanjutnya, Al-Quran itu berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam Islam. Nah, Al-Quran itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang dapat membuat serupa Al-Quran, walaupun satu ayat saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil." Yang artinya, itulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Quran Surah Al-An'am ayat 102. Nah, di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita satu-satunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu yang ada di alam semesta. Kita wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Kata Asmaul Husna itu berasal dari bahasa Arab al-asma'u yang berarti nama-nama, dan al-husna yang berarti baik atau indah. Jika menurut istilah Asmaul Husna itu apa ya? Asmaul Husna itu berarti nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki 99 Asmaul Husna. Di antara 99 Asmaul Husna tersebut adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama Al-Basir. Al-Basiru. Asmaul Husna Al-Basiru artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat yang gaib dan yang nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat semua gerak-gerik makhluknya. Tidak ada satupun dari amal perbuatan kita yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Basir? Antara lain, selalu berhati-hati dalam setiap berbuat. Lagi, tidak menyontek saat ulangan dan selalu berkata jujur. Nah, itu adalah cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Basir. Nah, lanjut ya. Selanjutnya adalah Al-Adil. Al-Adil. Nah, Al-Adlu. Asmaul Husna Al-Adlu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala adil terhadap makhluk-makhluknya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, kedudukan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama, hanya ketakwaan yang membedakan. Nah, takwa itu apa? Takwa artinya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Jadi, semua manusia mempunyai kewajiban ibadah yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang terbaik bagi makhluknya. Nah, berikut cara meneladani Asmaul Husna Al-Adlu. Yang pertama, berbicara dan bersikap terhadap orang lain dengan baik. Yang kedua, tidak mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, tidak melakukan sesuatu yang didasari atas rasa marah. Nah, itu adalah sikap yang harus kita teladani dari Asmaul Husna Al-Adlu. Selanjutnya Al-Azimu. Asmaul Husna Al-Azimu artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Nah, bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Azimu? Yang pertama, bersikap rendah hati. Yang kedua, tidak sombong kepada siapapun. Yang ketiga, menghormati orang yang lebih tua. Yang keempat, membantu teman yang sedang kesusahan. Nah, itu adalah cara meneladani Asmaul Husna Al-Azimu. Alhamdulillah, materi kita hari ini sudah selesai. Silahkan teman-teman bisa melanjutkan mengerjakan tugasnya di Google Classroom. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.